Shalom, haleluya, puji Tuhan. Apa kabar saudara semua? Pada hari ini saya akan membagikan beberapa kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Roma 4 ayat 17 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan, seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Glory. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia perkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa dalam kitab Roma pasal 4 ayat 17 sampai dengan 20. Pada hari ini kita belajar tentang yang namanya pengharapan. Saudara, tanpa pengharapan saya rasa kehidupan kita tidak ada artinya, saudara. Pengharapan adalah merupakan kekuatan di dalam kehidupan kita. Tanpa pengharapan, manusia akan mati. Karena tujuan hidupnya nggak jelas. Karena apa yang dia capai, apa yang mau dia capai juga nggak jelas. Kalau dengan adanya pengharapan, kehidupan kita menjadi semangat, kita menjadi orang yang berkreasi, berkreatif, orang yang mempunyai tujuan yang jelas dalam kehidupannya, orang yang mempunyai target yang jelas di dalam kehidupannya, bahkan orang yang berjalan melangkah dengan pasti apa yang dia cita-citakannya dan dia renungkan sesuai dengan firman Tuhan ya. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, lupakan. Karena apa? Hidup kekristenan kita, baik Anda sebagai pengusaha, baik Anda sebagai pekerja, baik Anda sebagai seorang rohaniawan, tanpa pengharapan kepada Tuhan yang dahsyat itu, semua langkah hidup kita sia-sia. Karena apa, saudara? Di sini Tuhan katakan, Tuhan janjikan kepada Abraham, engkau akan menjadi bapa banyak bangsa. Dan Abraham merenungkan hal itu, meskipun Abraham tiada satu pijakan pun untuk dasar dia dapat percaya. Tetapi Abraham melakukan semuanya itu karena dia punya Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang mati dan Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Abraham melakukannya dan terbukti sampai dengan saat ini, zaman ini, janji Tuhan Allah Israel tergenapi. Abraham menjadi bapa banyak bangsa. Glory, haleluya. Di ayat 20 katakan seperti ini, saudara, Roma 4 ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan malah ia perkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Kalau kita pikirkan, apakah pada waktu Abraham mendengar suara Allah, kalau zaman sekarang, pada waktu kita membaca Alkitab, apakah kita sudah menerima janji Tuhan? Belum. Tetapi dalam hati kita ada sauh yang kuat dalam kehidupan rohani kita. Ada kekuatan yang luar biasa bersama dengan Roh Kudus.
dan kita melakukan perkara yang besar dalam mengatasi, melewati masalah kehidupan kita. Orang punya pengharapan, masalah nggak saudara? Manusiawi banget saya bilang. Karena apa? Setiap orang harus punya pengharapan. Kalau orang nggak punya pengharapan, itu namanya orang yang aneh. Hidupnya nggak jelas, tidak teratur, dan dia akan melakukan perkara-perkaranya dengan kekuatannya sendiri. Dan akhirnya banyak orang yang bunuh diri. Dan pada akhirnya banyak orang yang stres. Dan pada akhirnya banyak orang yang bimbang hatinya dan melakukan hal-hal yang tidak benar di dalam kehidupannya. Karena apa? Pengharapannya hancur. Wow, betapa dahsyatnya pengharapan itu. Saudara, saya teringat pada waktu saya masih kecil, saya teringat tentang superhero. Superman, Batman, Lion Man, dan lain-lain sebagainya. Superhero melakukan perkara-perkara yang besar. Superhero melakukan perkara-perkara yang luar biasa di dalam kehidupannya. Tapi hari ini kita semua orang percaya punya superhero yang mengalahkan maut, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam Mazmur 19 ayat 5 dikatakan gini, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Saudara, Daud menulis ini bukan tanpa dasar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita mengetahui tentang kisah Daud yang waktu kecil dia hanya mengembalakan kambing dan domba, tapi dia bisa mengalahkan seorang Goliat, tentara Filistin, raksasa yang besarnya 3 meter hanya dengan ketapel. Bukan dengan latihan militer, latihan perang, ataupun latihan bela diri. Daud cuma katakan, singa dan beruang aku patahkan rahangnya. Apalagi dia yang hanya menghina barisan tentara Allah yang hidup. Aku akan mengalahkannya. Saudara, pada waktu Daud mengucapkan kata-kata yang seperti itu, apakah Daud tidak sadar bahwa dia menghadapi musuh yang luar biasa? Tapi Daud sadar, Tuhanlah penjaganya dan Tuhanlah naungannya. Saudara, pagi ini kita mau renungkan, siapakah penjagamu? Siapakah yang engkau naungi dalam kehidupanmu? Adakah Tuhan yang berjaga-jaga dan menaungi hidupmu? Saudara, pagi hari kita mau renungkan baik-baik tentang ayat ini. Mari, saya mengajak saudara untuk kita memperbaiki iman percaya kita. Memperbaiki apa yang sudah terlewat dalam kehidupan kita. Memperbaiki pengharapan-pengharapan yang sudah hancur di dalam kehidupan kita. Bahkan waktu kita mengalami permasalahan yang berat sekalipun, meskipun kita sudah di ujung tanduk kematian sekalipun, saudara, di lembah-lembah bayang-bayang maut, saya mengajak saudara semua, jangan pernah putus pengharapanmu. Katakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di Nahum 3 ayat 17 katakan, sekalipun penjagamu seperti belalang pindahan dan para pegawaimu seperti kawanan belalang pada waktu musim dingin. Namun jika matahari terbit, mereka lari menghilang, tidak ketahuan tempatnya. Koneksi kita, teman-teman kita, bahkan saudara terdekat sekalipun, bukan jaminan kita dapat kuat dalam pengharapan kita. Manusia bisa jamin apa dalam kehidupan kita? Tidak ada, saudara. Manusia menjanjikan satu hal, berbicara lain pada waktu kita datang menagihnya. Itulah manusia. Lidahnya berputar-putar dan berbolak-balik. Tetapi Tuhan yang kita sembah selalu menepati janjinya. Bahkan Tuhan katakan dalam Mazmur 19 ayat 5, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Amin. Di 1 Petrus 1 ayat 13, sebab siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Saudara, siapkan akal budi kita, waspadalah dan letakkan pengharapan kita seluruhnya
pada kasih karunia. Kenapa kita berkata demikian? Kita diberi Tuhan akal budi untuk melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Kristus. Bukan berarti kita hanya tidur-tidur di rumah, tapi kita pakai hikmat akal budi kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar dalam masalah-masalah pergumulan kita. Kalau kita tidak pakai akal budi kita, hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, maka kita akan putus asa. Meskipun jalan hidupmu sudah mentok, saudara, sudah tidak ada pengharapan yang lain, sudah mentok, tok. Tapi Tuhan katakan, letakkanlah akal budimu di dalam pengharapan yang tertuju kepada kasih karunia. Maka engkau akan mendapat sesuatu pertolongan daripada Tuhan yang dahsyat dan Tuhan yang hidup. Superhero tidak selalu harus bersayap, saudara. Superhero tidak harus selalu orang yang kuat atau orang yang dahsyat. Tapi superhero adalah Tuhanlah penjagamu dan Tuhanlah naunganmu. Mari, saat ini saya mau berdoa bagi saudara yang ada di rumah sakit, bagi saudara yang sedang mengalami pergumulan yang berat, bagi saudara yang sedang tidak bisa berbuat apa-apa dalam kehidupanmu. Saya akan berdoa buat saudara. Mari kita taruh tangan kita di dada, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa, dimanapun saudara-saudara kami berada, baik di rumah sakit maupun dimanapun Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, aku lepaskan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah sekarang mengalir di dalam nama Tuhan Yesus, dan Tuhan mengalirkan pemulihan, damai sejahtera, pertolongan Tuhan sempurna adanya dalam kehidupan kita orang percaya. Terima kasih Tuhan untuk setiap pemirsa yang menaruh tangannya di dada. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan, ada jamahan Tuhan, ada lawatan Tuhan, ada pemulihan yang dahsyat. Jalan-jalan yang tertutup seperti baja, saat ini aku berdoa di dalam nama Yesus, terbuka lebar. Dan jalan-jalan yang buntu Tuhan bukakan. Terima kasih Tuhan, kuatkan setiap iman pengharapan ya Roh Kudus atas orang-orang yang sedang putus asa ataupun orang yang sedang mengalami akan bunuh diri. Aku berdoa di dalam nama Yesus, aku lepaskan pengharapan, damai sejahtera, sukacita surga dan kekuatan firman Allah mengalir dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Baca terus firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, kedahsyatan akan menghampiri kehidupanmu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Shalom Aleichem.